Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau bahas masalah yang sering terjadi, tapi sebenarnya teman-teman bisa benerin sendiri di rumah ya. Ini kasusnya Oppo yang seperti kalau kata orang-orang hilang menunya, tapi sebenarnya itu sebenarnya ke recovery menu ya. Dan cara penanganannya, analisa dan penanganannya bagaimana, sebelum lanjut. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel kita bisa berkembang. Dan juga untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tab di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi ya. Jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan analisa-analisa dasar tentang cara bongkar pasang IC dan cara jumper-jumper kita bahas di situ. Dan di sini kita niatnya nggak menggurui atau apapun ya, atau pamer bahkan. Kita di sini niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Jadi apa yang saya tahu kita sharing di situ. Karena dulu waktu awal-awal jadi teknisi, saya memang banyak cari referensi itu dari YouTube, dan kita istilahnya balas budi lah ke YouTube-nya, dan kita sharing-sharing videonya di YouTube gitu ya. Oke lah. Jadi kasusnya seperti ini ya. Lanjut ke kasusnya. Ini Oppo biasanya sering terjadi di Oppo, dan kebetulan sekarang Oppo A37 kalau nggak salah ya, atau Neo 9 itu kalau dinyalakan nggak bisa nggak ya, ada getar dan Oppo. Kemudian setelah Oppo kita tunggu dulu prosesnya. Ini ini nggak ada, kok kebalik ya. Oh, memang kamera depan, ini pakai kamera depan ya, jadi mohon maaf kalau kebalik. Nah di sini tampilannya seperti ini setelah dinyalakan, seperti ini ya. Cuma ada English, ada tulisan Cina-Cina dan lain-lain itu. Kemudian di sini coba kita pilih power up ya. Ini nggak bisa masuk menu ya, cuma masuk ke sini. Kalau dinyalakan langsung masuk ke sini ya. Ini coba kita pilih English, kemudian kita pilih power off. Ini untuk mematikan kita pilih OK. Kemudian kalau di cas, ini untuk lebih jelasnya aja ya. Nanti siapa tahu teman-teman ada gejalanya yang sama gitu loh. Dan ini kalau di cas responnya ada logo Oppo. Kemudian kita tunggu dulu ya, pakai presentasi baterai atau ke situ lagi, karena sebagian itu ada yang ke presentasi baterai, ada yang ke situ lagi. Oh ya, ke sini lagi, yaitu ke recovery lagi ya. Jadi masuk ke menu seperti ada tulisan Cina, kemudian ada select link. Ini kok kaca ya, coba saya cari pengaturan yang nggak kaca, ada nggak? Sebentar, yang nggak kebalik maksudnya, bentar ya. Ya setelah cari pengaturan ternyata nggak ada ya, nanti nggak apa-apa lah, kebalik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tulisan English di sini kita pilih English, kemudian kita pilih power off dulu. Ini kita akan eksekusi tidak di meja servis, jadi biasanya kita eksekusinya di sini ya. Yang bikin video juga itu kita bikinnya di sini, dan ini langsung kita eksekusi di sini supaya teman-teman itu tahu sebenarnya ini hal yang mudah sih. Oke, yang pertama dilepaskan SIM tray, dan sini sudah dilepas dari si user sendiri yang melepas. Ini kita buka dari sini ya. Kemudian kita buka pelan-pelan. Ya, hati-hati kalau ada tombol yang lepas ya. Di sini tombol powernya agak lepas. Nah, di sini perhatikan ada tombol yang seperti itu ya. Ada tombol volume atas dan volume bawah. Nah, di sini kita angkat untuk volume bawahnya ini. Ini kebetulan sudah di, bentar kita cari dulu. Kita cari jarum, ada nggak? Oh, kita pakai ini ya. Pakai pinset. Ini sebenarnya pakai jarum yang paling enak, pakai jarum, tapi di sini adanya pinset, jadi kita pakai pinsetnya. Jadi di sini nah ini kita congkel seperti ini. Kita buka. Nah, yang bawah ini kita lepas, kemudian kita bersihkan ya. Kita lepas dulu. Bila perlu diambil. Kalau teman-teman bisa nggak mau angkat, cuma dibuka seperti ini kemudian dibersihkan, silakan dibersihkan. Ini ada jamurnya ya, biasanya yang paling sering memang ada jamurnya, jadi ini dibersihkan. Nah, setelah ini hanya volume bawahnya saja ya.
Sekarang coba kita lakukan pengecasan. Seharusnya sih kalau memang ini masalahnya ada di situ, berarti ini harusnya normal. Nah, langsung normal kan, langsung ada presentasi logo baterai dicas kalau dicas dalam keadaan mati ya. Dan kalau tadi kan sebelum kita angkat untuk volume bawahnya ini, untuk kalau dicas langsung logo Oppo, kemudian dia masuk ke recovery tadi ya, seperti tadi. Dan kalau dinyalakan, sekarang coba kita nyalakan. Kalau mau nyalakan, tes nyalakan seperti ini ya, saran saya ditekan daerah sininya. Walaupun kalau di sini masih ada bautnya, di mesinnya masih ada baut, nggak perlu tekan-tekan, nggak apa. Ini langsung kita tekan tombol powernya sampai getar, baru kita lepaskan. Nah, getar. Dan logo Oppo, kita tunggu dulu proses bootingnya ini sampai dengan selesai. Dan ini sebenarnya kasus seperti ini sepele, tapi banyak sekali yang mengalami, dan sering juga saya user itu bawa ke sini dan cuma dibersihkan dan selesai, bersihkan dan selesai. Bahkan saya kasih tahu ini cuma dibersihkan seperti ini. Kalau mau coba bersihkan sendiri, misalnya terjadi suatu hari lagi terjadi lagi, cara bersihnya begini. Saya bahkan sampai kita jelaskan di situ. Dan karena ini sudah sering, begitu seringnya masuk ke sini ya, jadi saya bikinkan video juga, saya bikinkan video sekaligus saja. Siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang masalahnya seperti ini ya. Jadi kalau masuk recovery, utamanya HP Oppo, yang paling sering Oppo, Vivo ya. Nah, ini sudah masuk ke menu ya, atau bisa dibilang bootingnya ini selesai. Ada password, kita nggak tahu aksesnya ya. Oke lah. Jadi masalahnya selesai, cuma ada di tombol volume yang bermasalah. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang volume sudah diangkat ini, kalau sudah dibersihkan ininya atau bahkan sudah diangkat tombol damnya ini masih saja, itu saran saya lebih masuk ke dalam, dibongkar, kemudian diangkat fleksibel ininya ya. Ini fleksibelnya jadi cici enggak? Bentar kita lihat dulu, ini fleksibelnya jadi satu enggak? Oh, fleksibelnya jadi satu sama fleksibel cas ya. Jadi kemungkinan kalau ganti ya ganti fleksibel casnya. Kalau untuk Oppo A37, kalau untuk tipe lain ya masih beda-beda ya. Jadi kalau untuk misalnya sudah dilepas seperti ini, tombol di sini sudah dibersihkan atau sudah dilepas masih sama saja atau masih nihil, itu silakan dilepas untuk soket yang mengarah ke tombol. Itu satu jalur dengan yang ada di cas bawah sini. Jadi silakan dilepas dulu, kemudian dinyalakan tanpa fleksibel tadi ya. Kalau masih nihil, itu berarti masalahnya ada di mesin HP. Atau kalau masih hasilnya sama, itu berarti masalahnya ada di mesin HP. Tapi kalau sudah normal, berarti ya tinggal ganti fleksibel. Kalau mau ganti sendiri ya silakan cari sendiri, cari di online juga itu lebih murah. Kalau daripada mau pasang-pasang sendiri juga nggak apa-apa ya, itu pasti lebih murah. Tapi kalau mau dibawa ke tukang servis atau ke counter, itu juga bisa, tapi dengan biaya tambahan, yaitu biaya pasang. Itu kalau ternyata fleksibelnya yang bermasalah. Kalau misalnya yang bermasalah mesin, itu ya berarti memang harus ke tukang servis, karena agak ribet jelasinnya. Itu kadang-kadang ada kapasitor yang bermasalah, ada jalur yang ngeground atau bagaimana, pokoknya masuknya ke dalam. Tapi yang paling sering adalah seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, itu hampir dapat dipastikan tombol volumenya yang bermasalah ya. Dan juga sering juga terjadi ke ponsel Xiaomi. Kalau Xiaomi masuk recovery menu, itu cuma bukan recovery menu, masuk ke fastboot menu atau tampilannya fastboot. Jadi kalau dinyalakan atau ya dinyalakan lah, kalau kadang-kadang nyala-nyala sendiri, itu masuk ke gambar kelinci yang memperbaiki robot Android atau robot hijau. Jadi dan bawahnya ada tulisan fastboot. Itu hampir dapat dipastikan juga volume bawahnya yang bermasalah ya. Dan kalau untuk masuk recovery menu, itu tombol atas yang bermasalah. Kemudian ada juga untuk Xiaomi yang barangnya ini garansi distri atau garansi distributor ya, itu pembaruan kemudian langsung masuk recovery menu, yaitu ada reboot, web data, dan Mi Assistant atau apa, pokoknya ada 3 pilihan. Itu harus dioprek. Itu kemungkinan juga ada kemungkinan volume yang bermasalah, tapi yang kebanyakan kalau di distri itu firmware-nya yang bermasalah, jadi harus di software dulu. Jadi itulah kerusakan yang sering terjadi, namun sepele. Bahkan kita di sini tanpa meja servis ya, kita cuma buka sedikit, nggak perlu pakai obeng karena tombol volumenya juga di luar ya.
karena volume tombol volumenya ini di luar nggak sampai ke dalam-dalam. Ini tadi memang kotor yang di volume, tapi memang yang paling sering adalah kotor di volume ya. Dan juga kalau nggak kotor volumenya atau masuk ke dalam bagian dalam itu memang harus bongkar mesinnya ya, pakai obeng, harus pakai obeng. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mungkin entah bermanfaat atau enggak, tapi semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf juga bila ada salah kata, jika ada yang menyinggung kata-kata saya ke teman-teman ya. Jangan lupa terus ikuti kita juga dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.